Kembali di Rakyat Bersuara, saya langsung ke Mbak Wanda Hamidah. Saya pikir tadi masih di Mesir, ternyata sudah kembali ke Jakarta. Jadi kembali ke Jakarta Mbak Wanda bersama teman-teman, boleh ceritakan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tanggal 12 Juni kita berangkat ke Mesir bersama, termasuk saya 10 orang teman-teman dari Indonesia. Tujuannya ke Gaza? Dalam rangka Global March to Gaza. Mungkin teman-teman tahu bahwa ada aksi internasional, aksi kemanusiaan ya, aksi kemanusiaan yang kita mulai dari titik di Mesir, yaitu ada checkpoint 1, checkpoint 2. Tujuannya adalah maunya membuka blokade Israel di Gaza dan membuka bantuan-bantuan kemanusiaan yang harus diterima oleh masyarakat Gaza, basic human rights mereka, yaitu diantaranya air, makanan, bahkan obat-obatan untuk aksesnya dibuka, karena saat ini Gaza sedang dibantai setiap hari habis-habisan, kemudian tidak ada air bersih, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, dan sebetulnya yang menjadi ironi juga bahwa semua misi kemanusiaan, tidak cuma civiliannya, rakyat sipilnya, tapi juga di situ ada dokter, termasuk yang dalam conduct of war mereka harus dilindungi, termasuk jurnalis, wartawan, dokter, perawat, sampai petugas ambulan, semua dibantai habis oleh Israel. Dan kami sangat sedih sekaligus marah karena tidak ada negara yang pemerintahannya mampu men-stop genosida ini. Jadi sehingga Anda melakukan Global March to Gaza, tapi terbentur, nggak bisa. Ya. Ketika kami tiba di sana, kami menyadari bahwa kami berhadapan dengan rezim militer Mesir yang cukup keras menghadang kami. Mungkin teman-teman juga lihat ya bahwa teman-teman ribuan aktivis dari internasional dari seluruh dunia itu udah dihadang baik di darat maupun kemudian yang dari pesawat. Mungkin seperti teman-teman juga lihat ketika mereka sampai turun pesawat aja mereka udah dihadang, ketika mereka di imigrasi dihadang, ketika mereka masih di hotel aja dihadang, ketika mereka di dalam hotel ruangan banyak yang udah di. Karena seperti tadi Bung Permadi katakan, semua di Timur Tengah pro Israel, pro Amerika kecuali Iran, sehingga Iran mau dihancurkan. Saya bisa lihat begitu tepatnya, karena negara-negara, nggak cuma, ya terutama Arab ya, karena negara-negara Arab atau Timur Tengah itu mereka langsung berhubungan dan berbatasan dengan Palestina. Nah, kita bisa lihat bahwa semua negara yang menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika pada akhirnya saya merasa mereka terpaksa harus ambigu ya, harus bersikap, harus diam terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Mbak Wanda, Amerika. saya ingin tanya, kali ini melalui tangan Israel. Ya, Anda bersama siapa saja waktu itu mau ke Gaza? Saya bersama Ratna Gali, kemudian Zaskia Mekak, kemudian ada Hamidah, ada Hemi, ada Indah, ada Ami, dan beberapa teman lain. Kalau Anda sudah sampai di Gaza, apa yang akan Anda lakukan rencananya? Saya nggak bermimpi untuk sampai di Gaza. Saya bermimpi untuk mendobrak blokade. Ini adalah aksi kemanusiaan. Yang terjadi udah hampir lebih dari 600 hari terjadi pembantaian. Kita saksikan live streaming di depan mata kita tanpa kita bisa menstop pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sebetulnya dalam hal ini yang harus bertindak adalah our government ya, our government around the world yang harus bertindak, yang mereka punya tools untuk bertindak. Mereka bisa melakukan mimpinya adalah melakukan military intervention, tapi itu tidak bisa dilakukan. So kita hanya bilang bahwa we are not our governments, we want to do something, karena kami udah resah. Ketika saya bicara kami, saya nggak bicara cuma umat muslim saja dari seluruh dunia. Kalau Anda bisa lihat, yang datang di Global March of Gaza justru teman-teman atau saudara-saudara kami
saudara-saudara kami atas nama kemanusiaan ya, yang banyak datang dari Amerika, bahkan datang dari Eropa. Dan karena mengatakan Bung Permadi aja nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Aku boleh jawab nggak? Mbak Wanda. Sebetulnya, Mbak Wanda kalau next time mau ke Gaza, minta tolongnya sama aku ya, aku bisa bawa Mbak ke Gaza. Oke. Gue punya privilege. Oke, kok bisa punya privilege? Gimana ceritain? Because I'm an important person in internationally. Ya. Oke, bukan agen Mossad kan? Bukan. Oke. Luar biasa. Ya justru kita mungkin kita yang minta bantuan Bung Permadi dalam hal ini ya. Bisa. Nanti kalau mau ke Gaza nanti kita atur waktu lagi, kita atur lagi. Tapi yang pastinya ini perangnya udah kelar dulu ya. Aku bisa bawa Mbak ke sana nanti. Oke, ini luar biasa. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina tadi ada yang mau sampaikan terkait dengan pernyataan Bung Permadi. Ya, saya pikir ada perlu diklarifikasi ya. Dalam versi saya seseorang pengajar hubungan internasional, mata kuliah saya HI di Timur Tengah. Oke, jadi pernyataan bahwa Palestina itu dimiliki oleh Inggris sehingga Inggris berhak melakukan apa saja atas tanah Palestina itu adalah cara pandang imperialis. Salah menurut saya. Jadi negara-negara Timur Tengah di satu poin bahwa memang perjanjian Sykes-Picot itu membagi-bagi wilayah Timur Tengah secara arbitrer, itu betul. Tapi itu tidak menafikan hak orang-orang di sana untuk self-determination, untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, negara-negara yang lain itu akhirnya menjadi negara merdeka, bisa mengelola sendiri tanahnya, sumber daya alamnya. Misalnya? Suriah, Jordan, Libanon itu kan negara-negara yang merdeka. Tapi Palestina itu diperlakukan berbeda oleh Inggris. Inggris menginginkan ada satu negara baru di sana, yaitu negara khusus Yahudi. Dari sisi bahwa itu negara khusus untuk satu etnis, satu agama, jadi Yahudi itu agama apa etnis itu ada perdebatan juga di situ. Tapi khusus untuk Yahudi itu sudah menyalahi sebuah aturan atau konsensus internasional bahwa yang namanya negara bangsa itu di sana ada banyak etnis seharusnya. Siapa saja boleh di sana. Dan yang dilakukan oleh Inggris adalah memfasilitasi perampokan tanah ya oleh entitas yang didatangkan dari Eropa. Nah, itu kesalahannya. Dan itu pelanggaran. Apa bukti bahwa itu pelanggaran? Resolusi PBB 194 tahun 1948 itu menyatakan orang-orang Palestina yang terusir berhak untuk kembali, dan kalau dia tidak kembali dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Yang terjadi di 48 itu kan pengusiran besar-besaran ketika Inggris lewat PBB tentunya resolusi 1947 membagi dua wilayah itu 55% untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi, padahal populasinya itu separuh dari orang-orang Arab Palestina yang ada di situ. Menurut Mbak Dina ini berarti Inggris memfasilitasi Israel untuk menjajah Palestina. Betul, makanya itu disebut settler colonialism. Orang-orang yang datang dari jauh, kemudian dia bermukim, lalu menjadikan tanah itu tanahnya sendiri, jadi negara. Ini persis fenomena Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dulu pemiliknya yang pribumi di sana kan orang-orang Indian. Lalu orang-orang kulit putih datang, membunuhi, mengusir, lalu tanah itu tiba-tiba jadi Amerika Serikat. Itu terjadi juga di New Zealand, di Kanada, itu Australia, itu istilahnya settler colonialism. Berbeda dengan misalnya penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dulu mereka menjajah di Indonesia, lalu akhirnya pulang ketika kita berjuang untuk kemerdekaan. Kalau ini enggak, mereka merasa itu tanah mereka. Dan yang salah banget itu adalah ketika mereka menjustifikasi situasi ini dengan ayat-ayat agama. Mereka mengatakan bahwa oh ini tanah yang dijanjikan dan lain-lain. Nah, kalau kita sedang bicara soal Iran-Israel, sebenarnya akar perseteruan Iran versus Israel is not about nuclear, tapi tentang Palestina. Karena sejak 1979 itu pemerintah Iran menyatakan dia akan membela orang-orang yang tertindas, dalam hal ini adalah Palestina. Tapi teh, ini gue boleh nanggepin. Tapi teh kalau kata Felix Xiao itu nggak benar itu. Iran itu nggak pernah peduli sama Palestina. Iran cuma peduli sama diri sendiri. Bukan, tadi soal ini gue ngurusin doang. Itu memang videonya kayak gitu. Jadi izin ya, Bang Aiman. Aku pengen confession, aku pengen pengakuan. Aku ini udah berulang kali diundang ke TV untuk jadi narsum untuk urusan Israel Palestina. Aku selalu tolak. Gak pernah, ini pertama kali gara-gara Bang Aiman yang undang nih. Makasih. Ya. Jadi kenapa? Karena
untuk mengatakan fakta itu bisa sangat menyakitkan sekali. Karena kenapa? Karena apa? Semua informasi yang beredar sekarang itu udah distorsi informasi, tidak sesuai dengan fakta sejarah, Bang Aiman. Seperti ini contohnya, seperti contohnya. Mbak Dina salah ini menurut Seperti Anda. ini, kayak gini. Maaf nih. Ini pahit tapi ini fakta. Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina. Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu Ini Anda salah di Ini situ. fakta. Anda mengabaikan Yang fakta ada- yang lain. Anda hanya menerima Gua ngomong fakta fakta yang ya. menurut Anda Teh, benar. Oh, Gitu loh. ini fakta loh Teh, ini fakta. Gue ngomong fakta loh Teh. Oke, Aku fakta juga versi ngomong Bung fakta. Permadi apa? Karena waktu itu tidak ada negara Palestina, yang tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Palestina itu salah satu provinsi dari negara Ottoman Oke, Turki. oke, Ya, stop enggak, dulu. ini faktanya dulu. Faktanya dulu. Jadi kalau Teteh bilang tadi katanya Oke, sebentar Inggris dulu nggak ada memfasilitasi. Indonesia berarti nggak apa-apa ya? Iya. Sekarang ada Indonesia. Yo, Loh, sekarang ketika Orangnya Anda mana? ngomong- Orangnya mana? Orangnya orang Indonesia masih ya. Kalau dibilang siapa yang paling berhak sama tanah Palestina, bukan Yahudi, bukan Arab. Yang paling berhak orang Turki. Karena itu punyanya orang Turki. Itu fakta, Teh. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak. Jelas. Orang Palestina tidak berhak terhadap bangsa tanah Palestina. Orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Oke, Turki. status Itu Turki punyanya apa orang di Turki, situ? Teh. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina Menduduki. itu punyanya orang Turki. Oke, Lalu Turki statusnya apa? menyerahkan Kok bisa kepada. Nah, ini punya kita ngomong orang fakta loh. Turki itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh, Teh. Apa statusnya apa? Jawab dulu. Mereka Statusnya adalah apa? warga dari negara Turki. Yang waktu itu namanya Ottoman Turki. Ini fakta loh, Teh. Fakta. Palestina adalah provinsi dari Ottoman Turki. Dan orang-orang Palestina di situ adalah warga dari Ottoman Turki. Ketika Ottoman Turki menyerahkan tanah itu ke Inggris, lalu Inggris bilang, oh, Turki di tidak atas tanah gua- menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Ya, oke lah. Oke, itu perdebatan ya, Dan perdebatan. warga di sana itu yang disebut self determination. Yes, gua setuju. Orang di sana berhak untuk menentukan Gua nasibnya setuju. sendiri. Tapi secara Mereka de ingin facto, membentuk negara Palestina dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Which is Mempersiapkan. itu dilakukan Tapi di melalui saat Partition yang Plan sama, 1947 didirikanlah di dua saat negara yang Israel dan sama, Palestina. Inggris Saya kira kita memfasilitasi berdirinya Israel. Kita harus kembali ke tema asal Mas Aiman. Enggak apa-apa, ini- Perang Iran Israel. Iya, Ini- nanti kita akan kembali ke situ. Karena kita di situ. Iya. Kalau kita bicara soal Israel dan Palestina, mungkin kita bisa adakan forum lagi. Oke. Tapi kalau kita sekarang ini bicaranya adalah soal perang Iran Israel. Iya, setuju sama Yai. Kita menganalisis itu, bagaimana kemungkinan-kemungkinannya, apa alasan-alasannya dan seterusnya, bagaimana Indonesia perannya di dalam Karena tadi disebutkan, perang Gus, ini. mohon izin, karena disebutkan bahwa perang Iran Israel itu akarnya adalah Palestina. Kalau kata Felix Xiao enggak? Saya ingin mungkin Bung Novel ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ini perbincangan yang memang menentukan nasib bangsa kita di Palestina. Karena kita harus fokus kepada Palestina. Karena itu yang menderita. Dan siapapun yang membela Palestina itu akan kita dukung. Termasuk Iran. Dan apapun yang dilakukan Iran sampai saat ini itu sesuai dengan pasal Piagam PBB nomor 51 tentang self defense. Untuk melakukan pembelaan karena judulnya adalah yang namanya Iran ini diserang dan wajib untuk melakukan perlawanan. Begitu juga Palestina wajib untuk melakukan perlawanan. Itu sah secara Piagam PBB nomor 51. Nah, saat ini seharusnya kita fokus. Ya mudah-mudahan perang ini selesai. Yang memang asal dulunya sebelum 1979 memang Iran mengakui, justru Iran dan Mesir yang mengakui keberadaan daripada negara Israel. Itu kita nggak bisa buang sejarah itu. Namun terjadi perubahan, boleh saja negara terjadi perubahan. Tapi yang terjadi Iran diserang terus menerus oleh daripada Israel. Termasuk presidennya dibantai dan kemudian juga ada namanya kedutaan juga diserang. Banyak petinggi-petinggi daripada kemiliteran Iran ini diserang. Nah ini kita melihat harus fokus.
Kalau kita ribut terus masalah tadi apa yang disampaikan Cak Isla, begitu juga Abu Janda, yang satu menghantami mazhab, yang satu yang tadi disebut namanya oleh Abu Janda, begitu juga oleh Cak Isla tentang perannya Syiah. Nah, nggak akan bersatu. Saat ini yang kita perlukan adalah poin daripada pernyataan maklumat 3 tripilar, yaitu daripada FPI, GNPF, kemudian juga Persada 212 adalah sikap mendukung Iran penuh. Siapapun yang melakukan pembelaan terhadap Palestina untuk kemerdekaan Palestina, begitu juga untuk direbutnya Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, dan kita mendukung apa yang disampaikan oleh saudara Wanda Hamidah, yang itu yang kita lakukan. Jangan dibilang hanya Iran yang berani. Kita ini bagaimana mau kalau pemerintah buka sudah berdatangan umat Islam di Indonesia, mereka akan melakukan perlawanan. Cuman memang nggak bisa. Jadi justru yang kita perjuangkan saat ini seperti saudara Wanda Hamidah. Kenapa? Untuk kita membantu secara materi. Karena yang diminta perjuangan adalah bi amwalihim, dulu dengan harta kita, perjuangan kita. Karena kita harus fokus, kita harus peduli terhadap saudara kita. Mereka yang tertindas, kita yang harus bisa bela. Nah, masalahnya jangan ribut lagi. Saya dan kawan-kawan nggak mau terpancing dengan isu sektarian. Ini sangat menyesatkan. Yang satu pihak nggak setuju dengan tindakan ini. Karena kenapa? Karena beda mazhab dan sektarian. Ya begitu juga yang dari apa yang disampaikan Permadi Arya. Masalah sekte daripada mungkin Wahabi. Yang kemudian juga ada yang mengkritisi Syiah, yang diadu terus kita. Untuk daripada sekte-sekte sektarian yang ada di Islam ini, antara mohon maaf Wahabi, Sunni dan Syiah seharusnya bersatu. Bagaimana kita harus bersatu itu PR kita. Jangan memperuncing perbedaan karena ini nggak bakalan selesai. Karena ini sunatullah sesuai dengan surat 118. Iya. Tujuannya supaya Palestina semuanya merdeka. untuk Palestina. Siapapun untuk bagaimana memerdekakan Palestina itu PR kita. Oke. Apapun alasannya, Iran dengan latar belakangnya, Amerika dengan latar belakangnya, kemudian Israel dengan latar belakang, kita nggak peduli. Bagaimana saudara kita saat ini itu Mesir bisa membuka blokadenya untuk kita bisa memberikan bantuan secara ekonomi kepada Palestina, itu fokus. Jadi Anda mengatakan bahwa betul ya Palestina menjadi akar masalah Iran Israel ini dan Palestina fix. Dia memang dalam kondisi terjajah. Kondisi terjajah itu. Nah, kita kembali saat lagi, Indonesia, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti sebentar.